lokasi itu yang ada sekarang ini supaya kalau bisa ditutup supaya kita juga jangan sampai kita kan sebenarnya mereka mau. Selama ini belum pernah ada yang coba merangkul dan mengupayakan komite bersama untuk melihat fokus kita pada lokalisasi. Pak Pendeta Yafet, selamat siang. Siap. Pak Yafet, Bapak sebagai Ketua PGPI di Provinsi Papua Barat Daya dan menjelaskan tentang pertemuan hari ini dan bagaimana jeritan hamba-hamba Tuhan di provinsi ini tentang keberadaan lokalisasi di Kota Sorong, Pak. Silakan. Ya. Pertemuan hari ini saya pikir sangat bagus karena memang ini kerinduan hamba Tuhan selama ini untuk menutup lokasi itu. Cuma siapa yang memulai, gitu kan? Kerinduan itu sudah berapa lama, Pak? Ya sejak jadi hamba Tuhan. Sejak hamba Tuhan. Sebelum pertemuan ini terjadi, apa langkah-langkah yang telah dilakukan untuk itu? Otomatis tadi kayak Pak Paul bicarakan itu, kita di gereja sudah sampaikan kepada umat, kunjungi, menceritakan tentang lokasi yang ada sekarang di Paul itu supaya jangan kita terjerumus ke sana gitu. Selain tidak terjerumus, dasarnya apa, Pak? Bukankah itu yang seperti disebutkan tadi bahwa itu juga menjadi salah satu sumber pendapatan terbesar untuk provinsi dan kota ini? Ya, itu memang salah satu pendapatan juga, cuma kan pendapatan itu bukan hanya ke situ aja kan, ada lain. Dasar penutupannya yang Bapak jelaskan. Dasar penutupan itu kan di tengah kota, lingkungannya sudah tidak mendukung lagi, ya kan. Anak-anak kita kan lewat situ lihat, kan gitu. Ini kan bisa terpengaruh gitu. Jadi seharusnya ditutup karena itu di kota. Ya dampaknya itu kan kita kan terbeban juga, terbeban. Bagaimana caranya untuk bisa lokasi itu yang ada sekarang ini supaya kalau bisa ditutup supaya kita juga jangan sampai kita kan sebenarnya mereka mau ada kemauan, tapi kan kita berbenturan juga dengan pemerintah tuh, jadi kita harus aspirasi kita sampaikan, ya kita hanya bisa menyampaikan itu kan. Sebelum ke pemerintah, apakah organisasi sendiri sudah menyiapkan langkah-langkah antisipatif untuk kemudian jika para pekerja itu mereka kehilangan pekerjaan dan bagaimana pembinaan mental dan kerohanian mereka? Itu yang gereja pikirkan. Tadi saya sampaikan bahwa kita tutup, tapi mereka mau kemana? Nah, gereja harus siap, ya. Sebagai pemimpin kita harus berpikir ke depan apa yang kita buat untuk mereka supaya mereka bisa melupakan itu. Kalau tidak mereka akan kembali lagi kan, akan membangun perumahan itu. Nah, nanti pertemuan kita di Jakarta itu yang saya sampaikan. Karena saya aslinya gereja kan tempat ini. Jadi itu saya sudah siapkan tangan 10 hektar untuk bangun sekolah khusus orang Papua. Itu sudah diletakkan batu. Di mana itu, Pak? Di Aimas. Kita berorganisasi PGPI supaya pertemuan hari ini bisa terrealisasi supaya tugas sebagai hamba Tuhan supaya mengurangi beban kita untuk istilahnya untuk mensejahterakan kota yang kita tinggal sekarang ini. Baik. Saya Pendeta Philip Siasu, Ketua PGGP Kota Sorong. Siap. Bagaimana, Pak, tanggapan dan rencana Bapak soal pemimpin organisasi? Ya, terima kasih. Ini pertemuan yang ada mengejutkan kita semua dari tidur. Mengejutkan kita semua dari tidur karena selama ini belum pernah ada yang coba merangkul dan mengupayakan komitmen bersama untuk melihat fokus kita pada lokalisasi. Jadi pertemuan ini sangat mengejutkan kita, membangunkan kita untuk ayo mari kita sama-sama ya kerahkan seluruh perhatian kita untuk sama-sama melihat lokalisasi di malam ini. Seberapa
pengaruh dampaknya keberadaan lokalisasi itu terhadap kehidupan umat Kristen di kota ini, Pak, sehingga itu menjadi urgent begitu? Ya, ini kan pertama bahwa bukan sekedar karena lokalisasi itu dia ada di kota, sebetulnya bukan itu. Bukan itu. Poinnya sebetulnya adalah karena pengaruhnya terhadap moralitas, mentalitas, moral, spiritualitas masyarakat pada umumnya dan terutama umat Kristen yang kebetulan dia di kota. Jadi kalau saya dia ditutup bukan karena dia ada di kota, dia mau ada dimanapun, tetapi perdampaknya adalah pada moralitas, mental, spiritualitas masyarakat, tapi juga umat. Nah sekarang kalau dia di kota, pengaruhnya ada pada anak-anak ini. Iya, anak-anak sekolah. Ya anak sekolah yang dulu tidak tahu jadi tahu, oh lokalisasi tempat begini. Kalau orang besar kan. Itu artinya bahwa sudah ada keterlibatan atau pekerja-pekerja dan anak sekolah juga begitu ya, Pak? Saya dengar-dengar begitu. Saya dengar-dengar begitu bahwa justru dia sudah jadi sarang penyamun nih. Sarang kan siapa saja bisa lari bernaung di dalam sarang itu, dan dengar-dengar saya sendiri belum pernah masuk ke dalam, tapi dengar-dengar teman-teman pendeta bahwa itu malah yang dari luar juga pakai kesempatan untuk masuk di sarang itu gitu. Dari luar itu maksudnya bagaimana, Pak? Artinya ada anak sekolah, anak sekolah mereka yang mungkin belum mendapat pekerjaan, yang mereka masuk ke situ. Itu artinya bahwa pasti akan ada orang yang kasih masuk mereka begitu? Ya pasti ada orang kasih masuk, dan mungkin juga mereka atas kesadaran sendiri. Iya, artinya kalau orang kasih masuk itu berarti ada komunitasnya. Tapi ada orang yang secara pribadi dia masuk ke sana karena memang kebutuhan ekonomi, mungkin orang tuanya nggak tahu lah. Yang saya dengar ada teman-teman pendeta seperti itu, sehingga ketika diajak kita untuk ngomong, untuk bicarakan soal ini, ini mengejutkan kita semua, mengejutkan. Mari kita sama-sama merapatkan barisan, bergandeng tangan dengan seluruh elemen yang ada untuk kita betul-betul bagaimana jika nanti menghadapi tantangan atau penolakan terhadap program yang sudah dibahas tadi, langkah apa yang saya pikir kalau orang yang menolak itu pasti ada kepentingan. Kalau orang menolak itu berarti ada kepentingan baik secara politis, baik secara ekonomis, kami saya tidak tahu. Tapi bagi saya kalau ada yang menolak itu berarti karena kepentingan gitu. Iya kan, sementara itu sudah merasakan masyarakat. Iya sih. Tapi masyarakat kan diperhadapkan dengan kekuasaan, iya kan begitu. Sehingga kadang-kadang orang belum bisa berbuat banyak. Tapi Bapak merasa bahwa kekuatan PGPI untuk untuk memberikan aspirasi terhadap ini sudah cukup mendapatkan dukungan atau belum dari lingkungan sendiri, komunitas? Saya pikir dari kayaknya persekutuan gereja-gereja di kota seluruh ada sekitar 54 denominasi yang ada di bawah payung PGGP, dan itu sudah ada diskusi kita lepas, bukan saya sekedar itu sekedar bukan saya soal melanunya gitu, tapi masalah moral, masalah mentalitas. Di sana juga ada orang mabuk gitu, walau lagi ada anak-anak Kristen banyak di jalan raya. Jadi lokalisasi itu sebagian kecil dari apa yang menjadi agenda secara besar gereja di khusus di Kota Sorong. Saya Ketua PGGP Kota Sorong mengingat pada masyarakat dan khususnya bagi umat Kristen agar lebih menahan diri, jadikanlah firman Tuhan sebagai filter dalam pengambilan keputusan. Sebab suka atau tidak suka, masalah moral, spiritualitas, mental ini akan mempengaruhi bagaimana kita besok. Bukan saya kita, tapi bagaimana anak-anak kita, generasi penerus gereja ini juga bagaimana mereka. Sehingga landasan etik moral itu akan sangat menentukan bagaimana profil, bagaimana karakter umat Kristen secara lebih luas lagi masyarakat kita di Kota Sorong, yang memang Kota Sorong adalah pintu gerbang yang baik tapi juga yang negatif, yang sangat mempengaruhi bagaimana eksistensi Kota Sorong ini. Sehingga mari kita sama-sama kembali pada Tuhan yang sudah berjalan jauh untuk semua, bagi semua hamba Tuhan, bagi masyarakat, bagi pemerintah, siapapun dia.
Sudah saatnya kalau kita mau Kota Sorong diberkati oleh Tuhan, mari kita kembali pada jalan Tuhan. Saya selalu mengatakan kepada umat bahwa sudah saatnya kita pindah jalur. Ya. Ini masanya kita komitmen, kita datang duduk untuk kita mengimbau semua orang supaya mari kita pindah jalur supaya masa depan hidup kita, keluarga kita, Kota Sorong itu akan jauh lebih baik dan diberkati oleh Tuhan.